Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya tadi udah nyiapin amplop 2,5 juta, tapi dikasih tahu, Pak, lebih baik setelah ini nanti yang petugas upacara itu nanti ke Bank Jabar, nanti ngisi rekening, tanda tangan, pulangnya bawa kartu ATM dan kartu tabungan. Pulang dari sini Anda punya tabungan, punya masa depan. Dan ini yang akan saya bentuk di Jawa Barat. Anak-anak harus nabung tiap hari, tidak boleh konsumtif. Dan yang paling pertama yang harus kita miliki adalah ini terjadi karena ibunya tidak tegas anaknya sejak kecil. Saya ini jangankan menghadapi orang lain, saya menghadapi Nihiang saja itu saya tegas. Karena orang lain takut sama Kang Deddy Mulyadi dibawa ke barak militer, Nihiang itu kebalik. Kalau sudah pergi, saya kemarin 2 hari yang lalu, kalau sudah punya keinginan, Nihiang pengen main, kata saya bilang hujan besar, udah jam 7:30, pengen main. Saya bilang teman-temannya nggak bisa, udah malam kehujanan, udah bobo, nggak bisa, pengen main ayah. Terus ayo bobo, ayah, aku bawa ke barak militer ayah. Anak saya terbalik nantang, aku bawa ke barak militer ayah, aku bawa. Artinya dia tahu betul, dengar dari yang lain. Yang lain takut sama ayah dibawa ke barak militer, aku tidak takut sama ayah, aku pengen dibawa ke barak militer. Saya itu walaupun anak yang paling saya sayangi, saya gini, hai, kamu mau melawan sama ayah, oke? Kamu nantang sama ayah, oke? Ya, saya ambilin tas, saya ambilin baju, saya kasih koper, saya kasih. Kamu pergi dari kamar ini. Ayah tidak perlu pada anak yang sudah tidak patuh dan tidak tahu arah dalam hidup. Anak saya itu pintar. Apa yang terjadi setelah itu? Dia berlari, memeluk dan menangis dan minta maaf. Aku salah. Aku pengen sama ayah, tidak mau ke barak militer. Indah sekali hidup ini dan lebih indah dari aku. Makanya kita ini hidup ini sebagai orang tua. Orang tua itu sepasang. Karena orang tua ini sepasang, maka punya 2 sifat. Yin, ya, feminim, maskulin. Maka lambangnya ibu dan ayah. Maka feminim maskulin lambangnya ibu dan ayah. Bukan berarti laki-laki maskulin, perempuan feminim, tidak, belum tentu. Ada laki-laki yang feminim, ada perempuan maskulin. Contohnya apa? Di rumah ada istri yang lebih galak dari laki-lakinya. Gak bisa, itu sifat dalam diri manusia. Dalam diri manusia tuh harus muncul sifat kasih sayangnya, feminim, peluk, cium. Tapi satu saat harus muncul maskulinnya, tegas, punya wibawa, berharisma. Maka di Sunda ini yang salah, ini perlu ngerti semua. Di Sunda itu membuat 2 lambang yang itu tidak didapat di tempat lain. Apa itu? Ada lambang feminim, Ibu Ratu, Nyi Ratu Kidul. Orang Sunda itu nyebutnya Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Bukan, salah. Itu lambang feminisme. Itu kalau orang Cina Dwi Kuan Yin. Maka lambangnya itu lambang perempuan, lambang kelembutan, lambang laut, lambang keindahan, lambang kedalaman. Maka feminim itu dalam. Maka manusia yang punya watak feminim, terutama ibu-ibu, sangat dalam. Kalau sudah terluka sangat dalam, maka dia menjadi ahli sejarah. Maka dalam setiap waktu dia akan selalu mengungkap kesalahan suaminya. Walaupun tahun 1900 sekian, dia tetap ada. Dia ada. Bukan juri gitu. Itu lambang simbolistik Ibu Ratu. Ratu itu apa? Nih, yang mengendalikan kita. Apa itu Ibu Ratu? Rasa. Rasa itu apa? Ruh. Apa itu?
hate sajeroni ngerasa teu meunang di jauh-jauh, teu meunang di deket-deket. Tah eta ceuk urang Sunda hate leutik. Yang kedua ada lambang maskulin. Apa itu? Hutan. Di hutan ada apa? Ada tokoh maskulin, pengendali ekosistem, predator utama. Apa itu? Harimau. Dengan adanya dia maka siklusnya diatur. Dia itu mengendalikan ekosistem. Harimau makan babi hutan kejam? Tidak. Dia lagi mengendalikan ekosistem. Kalau rusak, babi hutannya terlalu banyak nanti kelaparan. Harimau memakan rusa, dia kejam? Tidak. Karena rusa itu nanti jumlahnya terlalu banyak, nanti rumputnya kurang, nanti ekosistemnya tidak terkendali, rusaknya nanti kelaparan. Tapi ingat, seorang maskulin itu satu hal, ketika dia turun dari pertapaan dalam sebuah wilayah teritorial, buruannya dia tidak mendapatkannya. Harimau tidak pernah putus asa, dia tetap kembali ke tempat pertapaannya untuk duduk menunggu makanan nanti ada. Kemudian ketika ada mangsanya, apakah harimau berpesta? Tidak, dia hanya memakan berdasarkan kebutuhan dari hidup. Makanya orang Sunda lambangnya adalah lambang rajanya, ada disebutnya Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, simbol dari seorang harimau. Harimaunya mau, bukan singa. Kalau singa mah keroyokan. Ini penting. Maka dalam diri manusia kembangkan dua. Satu, kembangkan femininnya. Kedua, kembangkan maskulinnya. Maka terbentuklah dia. Maka nanti Pak Gus Miftah menjelaskan tentang Rahman dan Rahim. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan kebahagiaan. Saya ucapkan selamat, terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan Anda semua menjadi putra putri terbaik Indonesia, putra putri terbaik Jawa Barat, kebanggaan ibu bapaknya. Saya meyakini yang dari sini suatu saat ada yang jadi perwira, ada yang jadi bintara, ada yang jadi tamtama, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi pemadam kebakaran, ada yang menjadi anggota Satpol PP, menjadi apapun. Yang penting hidup ini berguna bagi masyarakat, bagi diri, bagi keluarga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Gubernur, saya selalu berdoa mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Bahasa Kang Dedi konsisten, bahasa agama itu istiqomah. Istiqomah itu memang berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Kak Seto dan para hadirin sekalian, khusus anak-anakku beserta ibu-ibunya, inilah pemimpin hebat, sampai mic saja diatur. Anak-anak dan ibu-ibu yang saya banggakan, hati-hati para istri, sudah tersebar di media setelah anak-anak nakal dibawa ke barak militer, besok gantian ibu-ibu yang suka belanja dibawa ke barak militer. Saya mau cerita Bapak, anak nakal itu bukan anak gagal. Anak nakal itu hanya butuh cinta dan harapan. Maka Islam hadir untuk memberikan harapan. Itulah kenapa ada ayat yang bunyinya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Agama ini hadir untuk memberikan harapan. Anak-anak di barak militer itu diberikan rasa cinta, bukan untuk ditakut-takuti. Mereka dibina bukan untuk dibinasakan. Mereka dicintai bukan untuk dibenci. Apa ada contohnya Kang? Ada. Dulu zaman Nabi itu ada orang Badui masuk ke masjid, tahu-tahu kencing di dalam masjid. Badui ini kencing, Nabi nggak marah.
Semua orang melaknat sang Badui ini, tapi Nabi sama sekali tidak marah. Dia tersenyum dengan kelakuan si Badui. Sampai akhirnya sang Badui ini mengangkat tangan, kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah ya Rabb, berikan kasih sayangmu hanya kepadaku dan kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu kasihi ya Allah. Kenapa? Semua orang yang hadir semuanya membenci saya, sementara yang mendoakan saya hanya Nabi Muhammad. Ingat Bapak Ibu, adik-adik, ada orang kencing di dalam masjid, Nabi gak marah. Tapi ketika sang Badui ini berdoa, dia minta rahmatnya hanya diberikan kepada dia dan kepada Nabi Muhammad marah. Laqad tahajjarta wasi'an. Kalau begini caranya kamu memonopoli kebaikan. Ada orang nakal, Nabi nggak marah. Tetapi ketika ada orang menjustifikasi kebaikan adalah miliknya sendiri, Nabi marah. Kurang nakal apa nak? Kencing di dalam masjid. Saya yakin senakal-nakalmu kemarin bawa celurit, kamu nggak pernah kencing di dalam masjid. Ini Nabi nggak marah. Tapi begitu orang memonopoli kebaikan, seolah-olah kebaikan hanya yang berhak mendapatkan kebaikan dirinya, Nabi marah. Kita hari ini egois, seolah-olah kebaikan itu hanya milik satu partai, seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu hanya orang baik saja, orang buruk gak berhak mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah. Seolah-olah yang benar itu hanya kiai santri, enggak. Seolah-olah yang benar itu hanya pejabat rakyat, enggak. Ini namanya memonopoli kebaikan. Maka barak militer hadir dalam rangka menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Tujuannya apa? Memberikan harapan. Enggak usah takut dengan masa depanmu ketika kamu diklaim sebagai anak nakal. Anak-anak coba dijawab. Kalau kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Coba kamu jawab. Kamu naik perahu, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Pasrah, menyerah, doa. Jawabannya semuanya benar tapi nggak benar. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan cuma satu, nak, apa? Berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf Kak Seto, anak-anak nakal itu kadang-kadang takut dengan masa depannya. Maka saya selalu bilang, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik apa? Jalani. Makanya saya sama Kang Deddy itu sama, olahraganya, hobinya itu bukan lari tapi jalan. Kenapa nak? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Kebijakan ini bagus, kebagus. Maka yang perlu kita lakukan apa? Ayo jalani bareng-bareng. Kalau ada kurangnya ditambah, nggak ada yang sempurna kok. Anak-anak nggak usah takut dengan masa depan. Ingat, nak, masa depan itu seperti sekumpulan tahu. Ustaz, mohon maaf, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Apa? Nggak ada yang tahu. Loh, kamu bisa lebih hebat dari Kang Deddy loh kamu. Amin. Ah, nggak diaminkan. Kalian bisa lebih hebat daripada Kak Seto, lebih hebat daripada Gus Miftah. Kalian bisa. Istrinya bisa lebih cantik dibanding saya. Yang jelas istrinya lebih cantik dibandingkan Kang Deddy. Kenapa? Gak punya istri. Tapi saya bilang, Kang Deddy janji sama saya Bapak Ibu, kalau jadi gubernur nikah lagi, saya yang diminta untuk menikahkan Kang Deddy. Persoalannya yang mau nasihat pernikahan saya sudah siap, tapi Kang Deddy-nya belum siap. Tapi saya meyakini akan datang satu saat Kang Deddy akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Santai saya Kang Deddy, insya Allah sabar itu indah, sabar itu menyenangkan. Indahnya kapan Kang? Ya sabar saja. Maka saya pengen mindset Anda setelah keluar dari bara ini, adik-adik, jadilah seperti raja hutan.
Saya mau tanya, raja hutan itu siapa? Anak-anak coba dijawab. Harimau. Mau. Tadi kata Kang Deddy. Di Jawa Barat itu yang paling diandalkan harimau. Kalau Indonesia dengan Australia pasti beda kan, nggak usah sapi kan Deddy. Ayam aja berbeda. Ayam Indonesia dengan ayam Jepang itu beda. Bedanya apa? Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Kalau ayam Indonesia itu dablek-dablek, makanya dikeprek. Pertanyaan saya begini ada, sebelum saya kasih renungan. Kenapa raja hutan itu harimau? Kenapa kok bukan gajah? Padahal gajah itu badannya lebih besar dibandingkan harimau. Kenapa bukan jerapah? Jerapah itu badannya lebih tinggi daripada harimau. Kenapa bukan citah yang larinya lebih kencang dibandingkan harimau? Kenapa harimau? Yang badannya lebih kecil dibandingkan gajah, lebih pendek dibandingkan jerapah, larinya tidak lebih kencang dibandingkan citah. Kenapa harimau? Karena bagi harimau, setiap kali melihat gajah yang dilihat adalah makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar potensi makanannya. Harimau berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Itu apa nak? Mindset, pola pikir. Maka kesuksesan itu mohon maaf 80% itu karena mindset, 20% hanya karena kecerdasan. Kalau Kang Deddy ini memimpin Jawa Barat hanya tekbok, hanya dengan kecerdasan, pasti larinya tidak cepat. Apa-apa harus konsultasi dulu, harus nanya dulu. Ya itu tadi, belum sampai rumah sakit pasiennya sudah mati. Artinya apa? Mindset kamu dididik di barak militer untuk menjadi orang besar. Maka saya doakan semuanya menjadi orang besar. Maka saya terima kasih kepada Kang Deddy. Saya selalu berharap, saya kan nulis kemarin, saya berharap mudah-mudahan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi bisa diduplikasi ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan pionirnya adalah Jawa Barat. Tepuk tangan untuk KDR. Anak-anakku sekalian, di sampingmu ada ibu-ibumu, di sampingmu ada bapak-bapakmu. Nah, anak itu kurang ajar, nah. Kalau bapak ibunya punya mobil, anak dengan bangganya mengatakan ini mobilku. Tapi begitu gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Bapak ibunya punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumahku. Tapi begitu anak punya rumah, bapak ibunya tidak boleh ngaku-ngaku. Bapaknya punya perusahaan, dengan gampangnya kamu mengatakan ini perusahaan. Tapi begitu anak punya perusahaan, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tua satu bisa ngurusi 21 anak, tadi kata Kang Deddy. Tapi 21 anak belum tentu bisa ngurusi kedua orang tuanya. Anak 5 malam nangis, ibumu ikhlas bangun untuk memelihara, mengurusi anak-anaknya. Tapi begitu orang tua gantian nangis, anak 5 bahkan anak 21 belum tentu bisa mengurusi orang tuanya. Maka hari ini saya kasih renungan untuk kita semuanya, termasuk untuk anak-anak. Tolong teman-teman dari MK9 bisa ngiringi apa yang mau saya sampaikan sebagai sebuah renungan. Nah, ibu, sampaikan kepada ibumu, ibu, namamu ada dalam setiap nafasku. Ibu, engkau tidak pernah meminta balasan. Sebelum saya lanjutkan, saya minta setiap anak memegang erat tangan ibunya. Pegang dengan erat. Bayangkan dari saat kamu mau dilahirkan, bahkan di saat ibumu mengandung kita, di saat kita berada dalam kandungan ibu kita. Ibu, namamu ada dalam setiap nafasku. Ibu, engkau tidak pernah meminta balasan. Saat tanganmu lelah, tapi tetap kau pakai untuk menyuapi kami. Saat kakimu bengkak, tapi
tapi tetap kau gerakkan hanya demi memastikan kami berangkat sekolah tepat waktu. Ibu, engkau rela tidak makan demi anakmu bisa kenyang. Engkau pura-pura kuat saat hatimu sebenarnya hancur. Dan saat kami mulai tumbuh dewasa, kau perlahan mundur, bukan karena tak ingin dekat, tapi karena kau ingin kami kuat. Engkau mungkin tak sekolah tinggi, wahai ibu, tapi engkaulah universitas cinta yang mengajari kami makna ikhlas. Engkau mungkin tidak paham teknologi, tapi engkau tahu detik kapan anakmu sedang pura-pura tegar. Pernah engkau menangis diam-diam karena tak sanggup membelikan baju lebaran yang diminta anakmu. Tapi yang kami tahu waktu itu, engkau tetap tersenyum sambil berkata, yang penting kita sehat ya nak. Ibu, jika surga ada di bawah kakimu, maka neraka ada dalam hati kami. Jika kami pernah menyakitimu, walau hanya dengan nada suara yang meninggi. Sekarang kami sibuk mengejar dunia, kadang lupa menanyakan kabarmu. Tapi engkau tak pernah lupa mendoakan nama kami satu persatu sepertiga malam. Maafkan kami ibu, yang sering lalai, yang sering tak tahu diri, yang sering berpikir cinta ibu itu biasa saja, padahal cintamu tak biasa. Cintamu adalah alasan kenapa kami masih hidup dan masih punya tempat untuk pulang. Ibu, terima kasih kami untuk ibu. Anak-anakku, silahkan kau peluk ibumu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Minta ridho bapak ibumu anak-anak. Minta doa dari bapak ibumu anak-anak. Kamu peluk orang tuamu nak, seolah-olah ini adalah pelukan terakhir kita untuk orang tua kita. Ibu, senantiasa doakan anak-anak kita. Semoga Allah meridhai perjuangan kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Kang Dedi. Jadi ingat teman-teman, terutama yang di luar yang nanti nonton acara ini, di bara ini kita ditempa jadi lebih kuat, jadi lebih dewasa. Dan bagi yang jomblo seperti Kang Dedi, ingat satu hal, lebih baik jomblo di dunia daripada jomblo di akhirat. Ingat, besok kamu gak akan ditanya siapa mantannya. Tetap semangat mata masa depan. Satu hal yang perlu kalian ingat, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah.
tersengal, memikul beban yang makin sehara, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Baumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hati sepi ku rindu. Untuk menuai padi milik kita, tapi rinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Terima kasih semuanya. Kalian jangan lagi jadi beban, tapi justru harus menjadi kekuatan yang membawa orang tuamu ke arah kebahagiaan. Setelah ini silahkan makan siang sama didampingi oleh ibunya. Kita siapin makan siang di bawah pohon. Mungkin banyak yang belum pernah makan bareng sama anaknya di bawah pohon. Berdua, suasana seperti ini mungkin juga jarang dinikmati. Kemudian juga bagi mereka petugas upacara dan para juara, nanti setelah makan siang, setelah salat zuhur, nanti ada timbang jabar untuk mengisi membuat rekeningnya. Kalian semua punya tabungan pulang ke rumah. Salam untuk semuanya, sehat, bahagia, dan anak-anakku yang sebelah kiri. Dan sebelah kanan saya. Kalian semua mesti didampingi oleh orang tuanya hari ini. Apakah orang tuanya tidak datang atau sudah yatim piatu, semuanya menjadi anaknya Deddy Mulyadi. Kalian sekolah di Bandung, pindah ke Bandung, nanti saya siapin tempat tinggal buat kalian semua, dan semua dalam bimbingan, di bawah bimbingan nanti dari Dodik Rindam 3 Siliwangi. Yang di belakang, yang di sini jangan iri. Ah, tahu gitu saya memeringinkan terbuka bapak yang indung, janganlah. Ini kan gitu loh. Jadi iri, Bu. Oh, enak dia nggak punya bapak. Janganlah. Jadi kalian tetap bahagia ya. Semangat ya. Semangat ya. Bahagia. Ya, semangat kan? Semangat ya. Kalian nanti ke depan boleh beli apa? Mau kuliah, mau masuk tentara, pasti saya persiapkan dengan baik. Ya, terima kasih buat seluruh anak Jawa Barat. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
loh jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki menudara bangunan. Ingin ku dekat dan menangis di bangkuan sampai aku tertidur. Ayo makan siang Bu, siap nih kita makan siang. Aku pada curhat dewasa putra amin mah naga dewasa saya HPG 20 Pak hoyong 5 menit we cek abdi nyarios. Anaknya bapak di mana? Di Bandung Barat. Oh ya udah. Coba biasa 5 menit we Pak. Langsung. Anaknya nakal. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.